Setahu saya dari pihak asuransi di Surabaya ngabarin bahwa berkas-berkas itu sudah ada yang mengambil sebelumnya. Itu kalau salah hari keempat Vanessa meninggal. Hari keempat apa hari kelima sudah ada telepon dari orang asuransi bilang bahwa berkas-berkas itu dia diambil. Ada yang ngambil berkasnya. Sudah ada yang ngambil berkasnya. Yang saya nggak ngerti ngurus itu. Yang jelas saya dapat kabar dari pihak Surabaya. Dan itu saya ditelepon langsung. Nah akhirnya saya bilang, loh ini baru hari keberapa? Tolong hargai nanti setelah hari ke-7. Dan itu setahu saya ahli warisnya kan Pak Dodi. Dan yang berhak ambil ya Bang? Dan yang berhak mengurus itu sebenarnya Pak Dodi. Tapi sudah diurus, sudah diambil duluan sama yang namanya Puji. Pada waktu ke Surabaya. Halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada fakta baru yang diungkapkan oleh mantan pengacara jadi Vanessa, yakni Milano Lubis. Fakta yang cukup menarik karena hal ini membuka fakta baru bahwa soal asuransi dari Vanessa Angel, asuransi yang dibikin sebelum menikah dengan Bibi, ternyata berkas-berkasnya sudah diambil duluan. Hal ini diungkapkan oleh pengacara Vanessa, Milano Lubis, mengingat adanya serangan bertubi-tubi kepada Dodi Sudrajat dari para netizen yang dianggap ingin menguasai harta warisan Vanessa Angel. Namun di sini tampaknya pengacara dari Vanessa Angel menyebut nama Fuji, yakni adik Bibi Ardiansa yang dianggap telah mengambil berkas-berkasnya saat Fuji di Surabaya menjenguk Gala yang dirawat di RS Bayangkara. Tapi nampaknya hal itu hanya berkasnya yang diambil ya, bukan uangnya, karena memang itu adalah hak waris dari Dodi dan juga Mayang, adik dari Vanessa Angel. Karena asuransi itu memang dibuat Vanessa sebelum menikah dengan Bibi Ardiansa. Nah, bagaimanakah keterangan dari Milano Lubis soal Fuji yang mengambil dulu berkas-berkas saat dia di Surabaya dan 4 hari sebelum atau setelah Vanessa meninggal? Yuk kita simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Asuransi yang dibikin di Surabaya itu, karena waktu itu Vanessa waktu di Medaeng masih di dalam tahanan, itu bikinnya memang dia masih dalam tahanan, itu kita bikin, itu sudah dibayar semuanya. Jadi tidak ada Bibi mencicil, itu tidak ada, setahu saya. Jadi tidak benar ya Bang? Tidak benar itu Ada Bibi mencicil. Bibi. Kami punya buktinya lah intinya. Itu satu. Kedua, bahwa kemarin setahu saya dari pihak asuransi di Surabaya ngabarin bahwa berkas-berkas itu sudah ada yang mengambil sebelumnya. Itu kalau salah hari keempat Vanessa meninggal. Hari keempat apa hari kelima sudah ada telepon dari orang asuransi bilang bahwa berkas-berkas itu dia diambil. Ada yang ngambil berkasnya. Sudah ada yang ngambil berkasnya. Yang saya nggak ngerti ngurus itu. Yang jelas saya dapat kabar dari pihak Surabaya. Dan itu saya ditelepon langsung. Nah akhirnya saya bilang, loh ini baru hari keberapa? Tolong hargai nanti setelah hari ke-7. Dan itu setahu saya ahli warisnya kan Pak Dodi. Dan yang berhak ambil ya Bang? Dan yang berhak mengurus itu sebenarnya Pak Dodi. Tapi sudah diurus, sudah diambil duluan sama yang namanya Puji. Pada waktu ke Surabaya. Berkas-berkas itu sudah dikasih sama Puji. Coba bayangkan, kok bisa tiba-tiba orang-orang berpikir tuh Pak Dodi yang pengen ngambil asuransi itu. Dia aja nggak tahu. Saya yang ngasih tahu dia, terus pihak asuransi yang habis itu menghubungi dia. Sementara itu hal itu memang yang menginformasikan bahwasannya Fuji tahu bahwa asuransi itu senilai 500 juta. Namun menurut Haji Faisal, Dodi Sudrajat datang ke rumahnya untuk meminta tolong mengurus berkas asuransi warisan dari Vanessa itu, dan kemudian tetapi Dodi mengatakan bahwa nilainya 30 juta. Sementara itu menurut Haji Faisal, seperti yang dikatakan oleh anak-anaknya yakni Fuji dan Fadli yang sempat
mengurus asuransi itu saat di Surabaya nilainya 500 juta. Inilah yang membuat Haji Faisal kemudian naik pitam saat tiba-tiba Dodi Sudrajat ingin mengurus hak asuh juga untuk Galaske Adriansah, dan kemudian padahal hal itu sudah disepakati di awal-awal antara Haji Faisal dan Dodi. Haji Faisal sudah kadung ke pengadilan, kemudian tiba-tiba Dodi mau juga mengajukan hak asuh atas Gala. Berikut ini penuturan Haji Faisal. Dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang? Saya tanya berapa nilai prudensial? Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya, dan dia nggak setuju. Ya. 2 hari setelah itu dia datang pulang. Dan dia meminta surat-surat untuk pencairan dana prudensial. Oke. Menurut dia prudensial ini ahli warisnya dia dan Mayang. Terus dia minta akte kelahiran, kakak, surat nikah, semua surat-surat. Terus dia minta KTP saya. Dia minta KTP istri saya. Disiapkanlah oleh istri saya. Kemudian dia minta tanda tangan surat. Saya tanda tangan. Istri saya tanda tangan. Saya tanya berapa nilai prudensial? Dia jawab 30 juta. Padahal anak saya, keluarga saya udah dihubung oleh prudensial, nilainya lebih dari 500. Nah, lebih dari 500 juta. Saya tahu. Saya diam aja. Tidak ada masalah. Begitu selesai surat itu saya tanda tangan, dia taruh di sana. Kemudian dia bilang, apa dia bilang? Pak Haji, saya juga mau ahli waris, perwalian katanya. Emosi enggak saya? Suratnya sudah selesai saya kasih, sudah saya tanda tanganin. Dia minta begitu. Padahal dari awal saya sudah tahu bahwa prudensial itu nilainya 500 juta lebih. Tetapi karena itu memang diperuntukkan untuk dia dan anaknya menurut keterangan polis asuransi katanya, saya nggak baca. Saya nggak pernah ungkit, saya nggak pernah ganggu, saya nggak pernah protes. Saya nggak berprotes masalah uang. 530 juta loh. Kalau saya nggak salah itu dengar dari anak-anak saya nggak protes, biarlah, inilah, nggak ada masalah bagi saya. Tapi ya, yang jelas hak perwalian karena dia sudah setuju, saya nggak ingin bermasalah. Ya udah, anak aja saya nggak ada masalah. Duit 530 kan udah dapat. Saya nggak saya bermasalah. Perlu tanya sama dia, saya ribut sama dia. Dari awal saya udah tahu tuh. Dari awal dia anak saya dia udah saya, keluarga saya udah dihubungi. Ada orang yang hubungi. Saya diam aja. Jadi berlanjut itu setelah saya tanda surat, dia bilang saya juga mau hak perwalian. Nah, yang emosi saya dong. Surat sudah dilengkapi, udah saya tanda tangan, dia bilang dia mau hak perwalian. Ya, siapa yang nggak emosi? Oke. Merasa dikecoh nggak kira-kira? Iya, benar-benar. Kan merasa dikecoh saya kan. Saya bilang, kok begitu Pak Dodi? Kemarin Pak Dodi ACC perwalian ke saya. Sekarang kok Pak Dodi mau juga perwalian? Terus apa namanya ini ngomong Pak Dodi? Kemarin iya, sekarang enggak. Bolak-balik dong Pak Dodi. Saya udah capek nih Pak Dodi. Saya bilang begitu. Capek saya. Pikiran saya lagi stres. Anak sayang saya ini, bilang saya. Anak yang sayang beragam. Dan sudah saya didik anak saya dengan anak Pak Dodi. Saya bilang begitu. Udah mulai jadi orang. Sikap dan tingkahnya udah mulai berubah. Sekarang Pak Dodi begini lagi ke saya. Capek dong saya Pak Dodi. Tolonglah mengerti perasaan saya. Ini saya udah jor-joran buat membantu anak saya dengan anak Pak Dodi ini agar menjadi orang. Alhamdulillah sekarang sama Pak Dodi udah baik. Udah baik hubungannya Pak Dodi. Jangan Pak Dodi bukan ujuk-ujuk datang dari langit aja itu. Semuanya saya. Dekat dengan orang tua begini begitu. Tapi sekarang Pak Dodi bohong lagi saya. Kemarin kata Pak Dodi iya, sekarang enggak. Kalau enggak dari awal lah ngomong. Jadi saya enggak capek ke pengadilan segala macam. Sekarang saya merasa dibohongin. Udah saya tertelangan. Saya ngomong begitu. Ya kita sama-sama pelindon lah katanya. Sama-sama kita pikir lah. Apa juga yang mau dipikir?